Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Hariwijaya. Saya NPM 19220026 dari Prodi Pendidikan Sejarah untuk memenuhi syarat tugas kuliah yang diampu oleh Pak Kuswono. Yang pertama itu latar belakang Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia itu didirikan pada tahun 1908, teman-teman. Awal mulanya didirikan oleh orang-orang Indonesia yang berada di negeri Belanda. Di antaranya R.F.P. Susilo-Kartono, R. Hussein Jajaningrat, R.N. Notosuryo, Notodiningrat, Sultan Kasayangan Saripada, Sumitro Kolopaking. Kegiatan Perhimpunan Indonesia ini awalnya bernama Indis Veresnik. Kegiatannya pada mulanya hanya terbatas pada penyelenggaraan pertemuan sosial dan sebulan sekali mengadakan pertemuan dengan orang-orang Belanda. Banyak yang memperhatikan masalah di Indonesia, antara lain Mr. Arbendano, Mr. Van Deventer, dan Dr. Snok Hargonya. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. Maksudnya, orang-orang pribumi, non-pribumi bukan Eropa di negeri Belanda dan hubungan dengan orang Indonesia. Dampaknya dari perdamaian Perang Dunia Pertama muncullah di barat negara-negara Asia. Antara lain, prakarsa Presiden AS Woodrow Wilson dan kemudian pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa Volkenbond. Pernyataan W. Wilson yang terkenal sebagai hak penentu nasib sendiri, yang juga berfungsi sebagai dasar penentuan peta baru Eropa sehabis Perang Dunia Pertama, menimbulkan dampak-dampak nasionalisme dan tambahan pula memicu nasionalisme di daerah jajahan di mana-mana. Pada tahun 1922, The Indis Veresnik diterjemahkan menjadi Perhimpunan Indonesia dan dari awal 1973 mempunyai pengurus baru dengan ketuanya R. Iwa Kusuma Soemantri. Sekretarisnya J. Sita Mala. Bendaharanya selanjut ya guys. Ya tadi itu archivarisnya itu Monkorsono. Kemudian di samping nama dalam bahasa Belanda dipakai juga nama Perhimpunan Indonesia. Lama-lama hanya Perhimpunan Indonesia saja yang dipakai. Dengan demikian semakin tegas bergerak memasuki bidang politik. Perubahan ini juga didorong oleh bangkitnya bangsa-bangsa terjajah Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaan. Semenjak tahun 1923, Perhimpunan Indonesia aktif berjuang bahkan memelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan berjuang kesatuan dan dengan kesatuan bangsa Indonesia yang murni dan kompak. Berdasarkan perubahan ini, Perhimpunan Indonesia keluar dari Indonesia's Verbond van Surrender, suatu perkumpulan yang bertujuan menggabungkan organisasi mahasiswa Indonesia, Belanda, dan perwakilan Cina yang berorientasi ke Indonesia dalam suatu kerja sama pada tahun 1923 karena tidak dianggap tidak perlu lagi. Kedua yaitu tentang pengaruh Indispartis di Indonesia. Berdirinya Indispartis pada September 1912 memberi ruh awal bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Partai yang bercita-cita memperjuangkan kesetaraan hak bagi seluruh ras di Hindia ini disambut gegap gempita di tengah kekecewaan sebagai kalangan terhadap sikap elit Budi Utomo. Takashi Shirase, penulis zaman bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912 sampai 1926, menuliskan tur propaganda yang digerakkan Ernest Dawes Dekker. Merupakan rapat akbar politik pertama di Hindia. Tur itu memang sengaja digulirkan untuk mencari basis
masa pendukung bagi indispartis di Jawa. Inilah tonggak pergerakan dengan strategi pencerahan massa dalam jumlah besar. Strategi ini kemudian diterapkan Cokro Minoto untuk mengorganisir massa Sarekat Islam. Indispartis meletakkan fondasi penting bagi nasionalisme Hindia. Organisasi politik ini jauh lebih radikal dari Budi Utomo. Tak cuma menyerupakan perombak di bidang pelayanan administrasi, Etnas menyusung reformasi politik pertanian dan perpajakan sebagai salah satu program partai. Akibatnya, tindak tanduk Etnas pun mulai diawasi Dinas Intelijen Belanda. Ia dicap sebagai aligator berbahaya. Etnas menjadi figur menggetarkan bagi pemerintah Hindia Belanda. Di usianya yang singkat karena dipaksa bubar oleh Belanda, Indispartis berhasil menyuburkan semangat juga harapan. Organisasi politik ini merupakan napas panjang bagi aksi pergerakan setelah itu. Pada 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut memakai kata bangsa Indonesia dalam kutip, yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka. Pada 1925, deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik karena meyakini hanya kemerdekaan yang dapat mengembalikan harga diri bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi media cetak dan jurnalisme memiliki peran penting dalam menyebarkan manifesto politik ini. Ide-ide tentang persatuan nasionalisme yang digagas Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tapi juga beredar di Hindia Belanda. Dampaknya, ide-ide tersebut mempengaruhi organisasi pergerakan nasional di tanah air. Para pejuang kemerdekaan di Hindia Belanda sadar bahwa mereka adalah salah satu bangsa, walaupun berbeda suku, bangsa, dan agama. Kesadaran inilah yang memunculkan lahirnya Sumpah Pemuda pada 1928. Ya baik teman-teman, makasih udah nonton videonya. Sekian dari video yang saya buat, saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi berikutnya teman-teman.